Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrolin Horor. Masih bersama kami berdua di sini ada Bro Ayung yang mau berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Dan sebelum kita menuju ke Bro Ayung, kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih dulu untuk kawan-kawan semuanya yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun, termasuk kawan-kawan yang udah ngasih super thanks ke Ngobrol Horor. Terima kasih banyak semuanya. Semoga itu menjadi sesuatu yang berkah untuk kawan-kawan semuanya, berkah untuk kami juga ya. Betul. Ikhlas dari kawan-kawan, berkah buat kami buat gitu ya. kami. Kayak gitu, dan itu dikembalikan ke kawan-kawan semuanya dalam bentuk apapun, sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih bermanfaat tentunya. Betul Baik, sekali. Bro Ayung, monggo waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Pi atas kesempatannya. Seperti biasa aku tanya Pak kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngopor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya. Kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Ada kami berdua di ngopor, Mas Piro, ada Bro Ayung katanya ya Pi ya. Kita medang-medang kopi ini, siapa tahu ada yang baru mampir. Kok kayak gitu medang-medangan? Iya, kok medang-medangan. ya, lumrahnya begini emang Mumpung dari nggak dulu. puasa gitu ya. Nggak puasa, Nanti bulan puasa tetap aja ada Tetap aja, beginian gitu. karena Karena syutingnya kita malam. tag-nya syutingnya malam gitu. Tayangnya Benar pagi sekali, gitu. iya. Semoga kami masih tetap menghibur Amin. teman-teman semua dan juga yang baru mampir, semoga betah. Terima kasih ya Bi tadi yang udah ngasih super thank dan Terima kasih banyak. dukungan yang lain dalam bentuk apapun. Betul. Mulai bercerita Bi. Monggo. Ada cerita apa Aku ya, Bro Bi, ya? Ayung? Iya, monggo Baik. cerita. Ada cerita apa nih Bro Ayung? Ada cerita hari ini dari Pak Darsono, Om Darsono. Kalau di sini di Tegal gitu ya, Om itu panggilan untuk semua orang laki-laki, itu lumrah. Betul. Iya, iya. Kalau dulu itu man. Ntar dulu itu apaan itu? Topeng monyet, Bi. Topeng monyet. Sepertinya ada Topeng topeng monyet ya. monyet. Wah, emang ada aja nih. Ya inilah ngobor Ngobor, seadanya ya. seperti itu. Bukan di setting biar natural, tapi emang begitu ya, Bi ya. Kayaknya lama, Bi. Bisa jadi depan rumah ini kayaknya. Depan rumah, baik. Tapi nggak apa-apa, wis. Lanjut aja. Oke. Panggilan Om lumrah untuk orang Tegal. Dulu itu biasanya man, sekarang kemarian berkembang jadi panggilannya Om. Tukang dagang apa aja ya Om. Kadang-kadang orang lewat ya Om. Kalau di daerah Cilacap, terus malah Lek itu ya? Lek biasanya seperti itu. Pokoknya kalau bingung manggilnya panggil aja Om. Om, Lek kayak gitu. Kalau Gayo, Iya, kalau orang tua ya uak begitu ya. Itu bentuk penghormatan sebenarnya itu ya. Dan ini cerita ini dari Om Darsono. Om Darsono itu pria mungkin sekitar 50-an tahun, dia itu jualan ini Bi, bakso kuah. bakso kuah. Jualan bakso kuah. Emang rada bingung sih maksudnya. Ini orang sebenarnya pakai di mana? Jualannya gonta-ganti terus. Kadang-kadang ikan yang diplastikin. Ntar berapa bulan ganti lagi harum manis. Ini kemarin itu Bakso dagangnya kuah. bakso kuah. Nah, pas cerita sama saya kan pas ketemu gitu, Man, aku tetap aja manggilnya Man, panggilan dulu bukan Om ya, Man. Ente sebenarnya mau dagang apa sih gonta-ganti mulu? Ya tergantung pengen aja kayak gitu. Aku mah bebas, enak nyambut gawe itu dagang, nggak ada bos, nggak ada siapa aja. Mau libur tinggal libur, mau ganti dagangan, orang mau ngomong apa tuh serah saya katanya. Yang penting dapat rezeki. Iya sih. Kok saya nyambut gawe nih gitu, gitu. Kamu sekarang kerjanya di mana? Saya kerjanya bawain cerita-cerita serem, Om, cerita horor, langsung HP tak giniin. Didi, Buat temen gitu. Monjing TV, gitu. TV Katanya cilik masuk gitu TV cilik, Monjing TV. Ya bukan TV, ini HP namanya YouTube. Sampean punya HP yang ya dulu kok. Coba-coba dileng ning aku ada apa enggak? HP mien, Bi. Enggak ada, HP kayak punya sampean enggak ada. Anak saya ada ya punya HP. Anaknya jenengan punya HP apa enggak? Punya yang buat kayak kia asu bangsa kayak gitu. Oh, buat game gimana? Kayak gitu. Iya di situ. Abas ya. Si bangset. Iya biasa. Arahnya apa? Namanya ngobor. Ngobor tuh ngelurui, Pak. Dibahas terus. Nggak usah bahas itu sampean pengen nanya, ya itu kliknya suruhnya ngobor. Nanti ikut saya keluar sama teman di situ. Tapi kalau nggak mau nonton, ya udah jangan dibahas. Berarti bawain cerita-cerita serem. Nenek, mumpung lah kasih tuku. Dapat cerita serem. Dapat cerita. Dapat cerita serem. Gemien Tapi nggak ada syarat. Nggak ada. Beli dulu gitu nggak ada. Beli tetap. Aku ya tetap ada inilah, ada kelo lah ya. Beli yang tadinya mau sebungkus misalnya 5.000, jalan nggak apa-apa wes kayak gitu kan. Nanti buat temen atau siapa pas di jalan gitu kan, beli
3 bungkus pedes apa lah gitu kan. Kok habis ini kita cerita-cerita mumpung sepi kayak gitu. Dia itu biasanya mangkal di daerah sini lor ya. Tapi kalau siang enggak aku pulang gitu kan bukan jam-jam sekolah. Biasanya ngampung tapi ada pangkalannya tertentu di situ. Orang tahu kalau mau nyari dia gitu kan. Tapi biasanya dagangannya beda-beda ya, pangkalannya sama gitu. Beda-beda. Aroma manis mangkal di situ, bakso kuah mangkal di situ. Enggak, pangkalnya beda kalau pangkalannya beda. iya, kalau lagi jadi bakso kuah di situ. Pangkalannya di situ. Makanya kan pas kemarin-kemarin mampir dapat cerita ya Yung, dulu saya ya punya cerita 2 kali. Dasar saya bedut ya Yung katanya. Dasar saya itu orang enggak beres, bandel kayak gitu. Emang apa? Dulu kan saya pernah sekali itu lagi ada hajatan. Nah ini pas dagangnya kayak gini. Mungkin 3 tahunan yang lalu kalau ada orang hajatan, kami itu para pedagang kayak bukan pakai HP tapi sama-sama kita itu kayak kontek-kontekan. Ada sana rame gitu di desa ini. Saya dari niatnya yang tadinya bikin sekian bakso kuah gitu ya, tak tambahin karena nanti mau dagangan di hajatan. Dari sekolahan langsung pindah, nggak pulang sama sekali, wis pokoknya langsung buru-buru ke sana karena ada tanggapannya, ada dangdut katanya seperti itu. Lah, wong bedutnya saya ya, saya kan bukan kayak kamu, kayak yang lain. Kalau mau sholat ya kepengin doang. Kalau paling ya lebaran, kalau kayak gitu ya. Terus nggak sembrana lah mungkin. Saya ngomong sendiri jelek-jelekin badan sendiri daripada situ yang ngomong katanya begitu. Nah, dari sekolahan waktu itu dari SD, saya langsung menuju ke desa tersebut. Sampean paham lah desa sini, agak tebune katanya begitu. Yang banyak tebu. Sana ada dangdutan. Karena terburu-buru, saya itu ngempet kencing. Jadi tanggung lah wis pokoknya gampang Mas. Yang penting saya harus dapat pangkalan, jangan sampai keduluan sama yang lain. Nanti soalnya jebule wis akeh wong. Udah penuh. Jebule udah banyak orang yang jualan. Beruntung ada seorang ibu. No, nong kering giringan aku, sampingnya aku. Paling panjolok bakso nih. Saya udah prasangka kayak gitu, prasangka udah jelek. Iyalah, aku di sini katanya. Aman oh ya, aman. Lah kasing jaluki nggak ada yang minta-mintain ini jatah gitu. Ya ada ya lumrah katanya orang pemuda sini. Terus dibungkus nak, iya bener diminta. Iya. Minta dikasih mangkok. Kondisi aku pan nguyuh katanya. Aku mau kencing. Itu tadi ngempet kencing udah dari tadi. Biduannya kok yang listing temen itu kelihatan dari tempatnya dia itu lagi goyang biduannya ya. Mau kencing aja, jangan mikirin yang kayak gitu kata Yayu tadi sampingnya. Tapi no, aja mburike ya tolong no. Aku wong kene, aku orang sini, jangan di belakang kebun ini. Di sana ada kerjakan tabut katanya. Di situ itu teleng, jangan di situ. Sana ke sawah aja ke sawah. Oh royal temen jam semene modern no yogi ya kata ini modern ngapain mikirin masalah tabut sini kayak gitu wis nang pucuk katanya wulu kayak gitu akhirnya nyerusut ke kebun saya kencing emang itu ya mungkin celana udah kesempitan atau gimana ya waktu itu ya jadi utang aku kan gede kan perutnya gitu jadi susah ngakalin antara resleting sama sabuk pas udah kena nyangkut bukan nyangkut di barang ya nyangkut susah gitu kan udah ada nggak enak lah perasaan perkitak-perkitik merinding itu jam-jam mungkin jam 1 siangan bener-bener jam 1 siang lagi panas-panasnya cuma kan di kebun adem nah itu sambil nyari-nyari di mana ini saya jalan itu di semak-semak di tengah kebun kayak gitu masih kelihatan orang juga isin ya kan aku kan mungkin nggak cebok nanti ngelayanin ya kan tapi entah disangka gimana harus lebih jauh lagi masuk ke sana masuk ke dalam ternyata ada kalenan kecil saya berhenti di situ sambil ngakalin resleting pas bisa seret kena sacuil katanya kena sedikit apanya gitu nguling-nguling bang kena kayak gitu kan pas sudah aku mau di mana kencing di situ biasanya aku itu asal aja mau di mana tinggal cur gitu mikir soalnya tempat iki satu ya apa ya hawanya itu nggak enak terus tekstur tanahnya tuh aneh katanya Mas Mandarsono jadi tanah itu di daerah kita kan banyak kan landai biasa gitu ya kalau ada pohon-pohonan paling akar-akar yang ngejuntai dia itu banyak kayak gumuk-gumuk begitu nyebutnya kalau tempat saya gundukan tinggi kayak gitu mungkin semacam rumah rayap lah kayak gitu macam rumah rayap terus
Terus gunduk lagi ada 3 biji, kata 3 gundukan, cuman yang paling tinggi 1. Kayaknya bahaya apa ya, di sini aja apa ya, itu nggak kelihatan orang-orang ini. Nah tapi kalau misalnya kencing di sini nggak enak, itu aja deket kali. Kalau deket kali aku bisa cebok, takut gatal kayak gitu. Baru saya mau ke kali itu, ulah dumung jegre kan. Ulah dumung itu kobra mungkin. Kobra ini gede nemen yang gede banget udah jegrek. Ya aku nggak mikirin ular itu siluman atau bukan. Yang pasti kalau gigit karang-karang saya bisa belai gitu kan. Balik lagi ke tempat semula. Terus lanjut aja. Aman ya? Ya. Balik lagi ke tempat semula, saking ora kantine. Wis mungkin ada yang keluar sedikit, saya keluarin barang saya kencing itu nggak ngeh mungkin ya. Ya sambil iseng-iseng, itu memang ada semut-semut rayap di gundukan itu, main kencingin aja di situ. Itu baru di tengah saya kencing belum selesai. Perasaan di sini tuh ada yang ngamplang ini bagian belakang. Unuk katanya ngomongnya. Keplak tuh beng. Tangannya kayak tangannya anak saya, cilik tangannya, tapi bisa orang langsung ya sakit berat perasaannya itu. Saya langsung gelewang kayak ada geliat kayak gitu rasanya. Loh di sini langsung di area kencing saya. Langsung sengit kayak sakit begitu kerasanya kayak gitu. Ini ya sih orang beres teman, dia perasaannya nggak beres langsung. Jadi dari tadi kencing itu selesai, jalan lagi ke tempat dagangan, nggak enak, perasaannya udah nggak enak, badan juga berat kayak ada yang gendong, perasaannya kayak gitu. Lah perasaan sampean boin, oh teman, ini kayak ada orang, kamu itu kalau ngerasain pernah gendong ponakan atau siapa, kan tangan itu ketek-keteknya kerasa di sini gitu ya, kakinya di sini, itu ada yang kaki yang begini ke sini, perasaan ada bener-bener kayak gendong bocah lah, segede bocah-bocah kelas 2 SD kayak gitu rasanya. Saya kan anak ada yang pantaran persis banget, saya kayak gendong siapa ya lah. Tapi kemutan keinget kata-katanya Yayu tadi, jangan diblok. Oh bodoh amat, saya mau cari rezeki, bismillah kata dia begitu. Jalan lagi, akhirnya sampai ke tempat tadi dia jualan. Dilalai, itu mungkin ujian saya ya, dan saya mau kena apes. Ada tukang bakso kuah, bukan ngece ya, itu nggak enak, jauh dari punya saya. Oh, hampir ngomong itu tuh jauh, aduh katanya. Lari semua dari seberang jalan doang, laris banget. Laris. Saya itu gak ada yang beli blas. Bener-bener sampai Yayu ini jualannya keraca. Keraca itu apa ya? Keraca itu jenis siput sawah. Terus dibumbuin pakai kelapa itu. Makanya dari bokong gitu. Ya itu enak sebenarnya. Nah itu dia itu termasuk makanan kuna aja banyak yang beli sampai ngeledekin aja turu bae ono dilayani kayak gitu, jangan tidur aja dilayani. Saya pengen tak tendang banget itu tampahnya. Oh saya udah nggak karuan, nggak ada yang beli masih dihina kayak gitu. Akhirnya kalau saya pulang takutnya saya dibilang ngambek nggak hebat, saya tungguin nyampe tanggapan itu. Jadi dangdut turun main itu pas adzan asar, nggak ada yang beli plus. Tapi di sini makin berat. Pulang ke rumah, saya biasanya pulang maghrib. Emang orang eling nyari duit. Kalau nyari duit saya nggak eling. Tapi itu asar pulang, itu masuk dalam rumah, istri masih di sawah, ngerewangi mertua. Ada panenan. Lah anak saya nonton TV, Pak, aku ya gendong Pak, katanya begitu. Pak, saya juga mau gendong. Maksudnya gimana? Bapak gendong anaknya siapa? Katanya gitu. Bapak itu gendong anaknya siapa? Gendong siapa? Padahal dalam hati ya, memang saya ngerasa kayak gendong sesuatu. Berat gitu ya. Iya berat. Dan kakinya ya dengkul di sini ngerasa gitu. Di kempong aja itu kayak itu cuma rasanya nggak enak banget. Din, ngomong sing bener. Pak, gendong Pak, aku ya gendong. Kon mana kayak gitu. Kamu disuruh turun sama anaknya. Tapi gendong sampai newono ke belakang sih juga ada siapa-siapa, emang kerasa. Akhirnya saya ngaco, mudurnya kena anakku gentenan, anaknya aku mau gantian. Itu tahu-tahu anak posisinya itu kan narik-narik lepisnya dia gitu. Dia itu anaknya bisa muter sendiri begini, saya nggak nampol nggak apa, kayak dikepret ya lebih tepatnya kayak dijejek lah. Jadi
dia itu ngadep ke arah bapaknya begitu, tapi langsung rubuh ke klasa katanya. Kegelaran itu dikertuk, nangis kenceng banget. Bocah nakal kok digawani katanya. Bocah nakal kok dibawa-bawa, Pak. Itu anaknya siapa? Bocah nakal dibawa-bawa. Jangan masuk, rame kan. Akhirnya sampai istrinya pulang, tetangganya juga denger. Itu kenapa sih bocah, Pak? Kenapa? Wong baru pulang, biasanya pulang sampean kalau di rumah bikin rasa doang. Bocah biasanya anteng, ada bapaknya malah nangis kejer kayak gitu. Nggak mau diem blas, Bi. Sampai dibeliin jajan apa nggak mau. Bapak, aja mene aja balik, jangan pulang, bawa bocah nakal gendong. Ngomongnya kayak gitu. Istri ngeliat, Om, ngeliat sampean itu gendong sesuatu. Istri yang enggak lah. Malah istri meyakinkan ke anak, gendong siapa, bapak orang gendong siapa gitu. Mertua ngeliat, semua ngeliat kayak gitu. Akhirnya anak capek ketiduran. Itu mungkin udah mau jam 5 anak tidur sampai bocah kecil kan kadang tidur sore nyambung sampai malam sampai pagi, paling lilir pipis gitu doang kan. Saya itu malamnya nggak enak banget. Makin lama makin berat, ada yang gendong aja. Jadi jalannya udah nggak kayak gini, saya jujur buku kayak gitu. Pak, sampai umur pirasa digituin sama istri. Emang tukang bercanda semua lagi bini bi. Ya umur apa nanya umur. Daning wis ongkrok, daning kok jalannya udah begitu kayak bapak-bapak tua. Mak, kamu nggak ngerasain apa sih tak rasain. Kayak aku memang kayak gendong sesuatu. Itu istri baru rada diam. Maksudnya kayak anak bocah di sini. Dilen diraba-raba begini bi sama istrinya. Itu tangan saya sih nggak ngeliat orang di belakang. Istri tahu-tahu kayak mundur ke belakang. Aduh, kayak gitu. Kayak ditampak plak kayak gitu. Lagi diraba-raba di belakangnya itu. Akhirnya, Pak, kok ada yang nampel? Apa bener-bener sampai? Habis dari mana sih? Habis tanggapan dangdut sana. Terus Yayu yang jualan keraca ngomong jangan kencing di situ. Saya kencing. Bener sampean nguyuwi bocah nian. Katanya ngencingin sesuatu kali. Akhirnya spekulasi, ini mah di luar nalar ya Yung ya. Itu spekulasi istri, Pak sampean nggak bisa ngelihat si bocah yang gendong, bocah setan ngomongnya. Saya juga nggak ngelihat. Neng kaca yuk Pak, bukan ada gambarnya. Kaca siapa tahu ada gambarnya. Ada kaca gede bi. Jadi lemari dulu kan kaca ada full. kacanya. Iya. Jadi istri saya udah ngaca duluan, saya nggak berani ngaca, takut kenyataannya bener kayak gitu, ditarik-tarik, mana pas sini, mulai langsung kana, wedi serem, ntar beneran, itu saya cuman mundur kempongan itu kelihatan kakinya bingung cuy, kelihatan kakinya sama bagian bokong, jadi cuman kayak gini doang, ya bener katanya, istrinya juga ngeliat, Pak, anak wongnya temenan ada orangnya beneran, sampean ngaca akhirnya full ngaca begitu. Saya nggak berani ngaca, langsung kata orang dilarung ke kali. Kalau orang tua kalau ada kayak gitu ke kali jebur, ke kali setannya kalau banyu setannya sama air sana hanyut pergi. sana ke bawah. Iya, gitu. itu ada kali gede dekat rumah dia, langsung nyemplung temblengan. Malam itu udah malam. Udah malam bi temblengan, tapi ya ditemenin istrinya di atas. Ada kesuwen apa? Aku wedi ning dhuwur tidak di atas aku takut kayak gitu. Belum aku ngomong kayak gitu Yung, mana Kelly, setannya Kelly. Saya itu bangun masih ada, masih kerasa kayak gitu gendong. Akhirnya saya kalah sama lelah. Istri nggak mau tidur sama saya karena lihat ada bocahnya. Turun buri mana gendong setan mau golet wong pinter ya kena gitu kata suaminya, cariin orang pintar. Kata istrinya ya pagi jam segini mana ada, ya kan kita nggak enak. Akhirnya Darsono berusaha ini lepasin pakai kaca kecil, ada kakinya, tapi beraninya gini, tapi nggak berani ke muka. Singarannya jentik, katanya yang namanya driji ini jari-jari kaki itu bukan kakinya kayak anak-anak itu kan rada gemukan gitu ya, terus jari-jarinya kecil-kecil, dia itu kakinya itu panjang gitu ya bi, terus kukunya hitam banget, kotor, ada tanah-tanahnya kayak gitu, lebih kayak karaten, kata hitam semua, dikacain kudik kayak gitu bi, kayak hai seolah-olah kayak gitu,
masuk, kata dia kayak gitu. Bangsat masih ada, mana sih lu, nggak apa mau diantar pulang ya besok. Saya nggak berani, satu aja begini apalagi kawan kamu di sana banyak, digituin. Lama-lama Darsono kecapean tidur di dalam tidur itu. Oh iya, ada yang kelewat. Dia itu sembari kayak tadi ya, ngalamin ada yang bopong itu, ininya merasa sakit. Nah, apa kemaluannya merasa sakit. Tapi karena dia udah takut, ini aja gendong udah nggak beres, nggak berani dia ngempet kencing dan nggak berani nengokin keadaan ininya gitu lah, barangnya itu. Akhirnya apa? Tengah malam dia terbangun setelah di sana mimpi, di alam mimpinya itu. Dia itu memang ini ngencingin bocah kecil di dekat gumuk tadi. Ada bocah kecil, sebenarnya sih bukan bocah kecil loh, wong madepnya ke arah sana, ke arah sawah. Cuman mirip kayak anak-anak. Mirip dari bentuk tubuhnya apa, cuman dia pakai baju hitam lah, kayak celana pendek kayak gitu. Jadi saya ngelihat ular kaget langsung cur, nggak sengaja pas kepalanya anak itu. Terus dia tuh nggak marah sebenarnya, dan aku maaf beli sengaja di mimpi begitu, persis kayak omongannya aku, seolah-olah kalau lagi kaget kayak gitu kan. Tahu-tahu saya itu di sana itu ada gendong tapi nggak bisa ngeliat, tapi aku melu seperti itu omongannya. Itu di mimpi begitu. Tapi pas saya nengok di area situ ya, pas di mimpi itu kayak ada rombongannya dia itu, keluarga itu banyak, tapi bocah-bocah kecil hitam-hitam semua. Mirip-mirip lah, tapi kupingnya begini naik. Kupingnya naik ke atas begitu kan. Lah, saya bangun tengah malam pengen kencing banget. Pas buka ini kan cuman pakai sarung di celana panjang, di celana dalam. Punya saya itu gembung di bongkote katanya. Saya ini mau udah dewasa semua ya Bi, jadi bagian pentole wutuh, bagian belakangnya bengkak kayak diikat kayak gitu. Saya mau kencing sakit, itu baru ngerasa sakit. Dari siang itu nggak begitu Bi, palingnya kayak apa ya, kebas, nggak pati kerasa kayak gitu. Tapi malam itu bener-bener sakit banget. Akhirnya aku teriak-teriak minta tolong, istri ngetok-ngetok tetangga, ya jadi rame kayak gitu kan. Akhirnya mau nggak mau jam 2 itu ke tempatnya Ustadz. Ya dikasih tahu lah sama tetangga, kesini aja kayak gitu. Ya kayak saya jadi ngerepotin orang banyak, badan saya gede, di pedang-pedang begitu. Tapi yang berani ya cuman istri aja nggak berani. Yang berani orang-orang laki-laki yang tua-tua. Ya nggak tahu juga. Karena istrinya dia itu bocok banget, kebiasaan ngomong seadanya. Karena ingin gitu bocah cilik gitu loh. Ngomongin ada setannya di belakang, mulanya jalannya seperti itu. Ya nggak ada yang berani. Ini akhirnya kan yang berani-berani doang kan, di pedang-pedang sana, nggak terlalu jauh sih rumahnya, beda RT tok. Akhirnya ya wis nggak apa-apa. Jadi katanya Pak Darsono, si Ustadz itu ngomong, kalau mau dianterin pulang ya awan siang, ini mau udah malam kayak gitu. Besok aja kalau mau diantarin pulang. Gendong apa, kamu udah ngerepotin orang dari siang kayak gitu. Dia nggak sengaja. Kalau manusia matanya ngeliat, sejelek-jeleknya orang juga nggak bakalan ngencingin orang lain. Itu kan karena manusia nggak ngeliat, tapi nggak tahu ngomong sama siapa, tapi disaksin banyak orang kayak gitu. Ya wis, diraupi air apa kayak gitu, itu entengan Bi. Terus ngapurannya ya ini airnya diolesin di sini juga. Saya gitu, ya nang buri kata di belakang, di biasanya Pak Ustadz kayak gitu, langsung kencing banyak banget katanya. Dari situ saya entengan ya itulah, saya ngalami peristiwa kayak gitu. Kemudian hari nguyu aja asal-asalan, malah ngomongin saya, iya bener sih nggak. Pesan baiknya itu ya, kalau kencing jangan sembarangan. Adalah di luar kita ada. Saya dari situ aku percaya. Sing kentir, aku pindo kayak gue. Yang gilanya dia itu 2 kali seperti itu. Ngalamin hal itu. Cuman beda makhluk kayak gitu doang. Iya. Udah itu aja sih. Udah itu aja Bro Ayo. Oke, baik. Itu ya mungkin pesan positifnya itu tadi. Jangan kencing sembarangan. Terima kasih Bro Ayong. Terima kasih kawan-kawan di rumah semuanya. Kita mohon maaf kisah ada sesuatu yang gak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya. Mohon dimaafkan, itu bagian dari cerita aja sebagai penggambaran. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Dimudahkan segala sesuatunya. Amin. Termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatan. Sampai jumpa di episode selanjutnya ngobrol horor jaga kesehatan kawan-kawan semuanya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.